Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Kalau kita kembalikan ke konsep adanya predestinasi ya Pak ya. Kan saya baru-baru ini juga baru mendengar video dari Pak Budi Asali bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan gitu, termasuk hal-hal yang remeh sekalipun. Nah, kalau waktu Adam jatuh dalam dosa, itu berarti memang Tuhan sebetulnya sudah tahu juga Adam jatuh dalam dosa, lalu beliau waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden, tapi seolah-olah kayak kalian ada di mana gitu, seolah-olah kayak nggak tahu gitu Pak. Itu penjelasannya gimana ya Pak? Apa memang sengaja dibiarkan atau seperti apa? Kan segala sesuatunya sudah ditetapkan dari awal sampai akhir gitu. Terima kasih Pak. Ya, memang kalau kita bicara itu memang doktrin yang sebenarnya termasuk pada doktrin yang berat. Atau dalam bahasa Alkitab itu adalah makanan keras, ya. Nah, sehingga kalau kita mau melihat atau percaya bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Tuhan, maka muncul persoalan adalah bagaimana dengan dosa. Sekarang kita kalau misalnya bicara tentang dosa Adam saja ya. Apakah Tuhan menetapkan atau ada beberapa kemungkinan di balik kejatuhannya Adam. Pertama, apakah Adam itu pertama adalah Adam ditentukan untuk jatuh. Kemungkinan kedua adalah Allah tidak rencanakan apa-apa tentang itu. Ketiga adalah Allah memang merencanakan atau menetapkan kejatuhan Adam itu. Nah, mari kita coba analisa tiga kemungkinan ini. Pertama adalah bahwa Adam ditentukan untuk tidak jatuh. Kalau Adam ditentukan untuk tidak jatuh, mestinya Adam tidak akan jatuh karena rencana Tuhan tidak bisa gagal. Adalah aneh bahwa Tuhan menetapkan Adam tidak jatuh, tapi dia jatuh. Ya. Karena kalau sampai begitu artinya memang ada kelemahan di dalam penetapan Tuhan. Kemungkinan kedua adalah Allah tidak merencanakan apa-apa tentang hal itu. Ini juga aneh karena kalau kita menyelidiki banyak hal atau banyak ayat, Allah mempunyai rencana atau kehendak-kehendak bahkan sampai hal-hal yang remeh pun dia tetapkan. Bagaimana bisa di dalam suatu perkara yang besar Allah tidak punya rencana apa-apa. Atau kemungkinan yang ketiga adalah bahwa memang dosa itu sudah ada di dalam ketetapan Allah. Karena itulah maka pada akhirnya Adam jatuh. Dari tiga kemungkinan itu kira-kira mana yang dipilih? Pertama, Tuhan tetapkan Adam tidak jatuh, tapi ternyata jatuh. Konsekuensinya ketetapan Tuhan bisa gagal. Atau kedua, dia tidak punya rencana apa-apa. Atau ketiga, memang apa yang terjadi itu sesuai dengan rancangan dari Tuhan Allah. Jadi Tuhan merencanakan kejatuhan Adam. Menurut Pak yang mana? Ya memang kalau dari tiga itu memang yang ketiga sih Pak. Cuman itu juga kan akan menimbulkan pertanyaan yang lain. Ya. Kenapa kok Tuhan menciptakan dosa juga gitu? Itu akhirnya memang akan memicu diskusi yang panjang dan butuh waktu pembuktian yang panjang. Nah, bahwa kalau menerima bahwa rencana Allah bisa tidak sesuai dengan kenyataan, itu aneh. Itu kemungkinan pertama. Kalau berpikir bahwa Tuhan tidak punya rencana apa-apa juga aneh juga. Tapi kalau itu memang direncanakan oleh Tuhan, maka muncul banyak persoalan lagi. Persoalan adalah bahwa mengapa, apakah karena Tuhan merencanakan kejatuhan itu, maka kita boleh menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sumber dosa? Nah, itu masalah. Ya, tapi dan apakah manusia layak disalahkan? Karena toh semua akan berjalan seturut dengan yang Tuhan rencanakan. Nah, maka itu
Nanti coba Pak juga cari video saya di YouTube yang judulnya Providensi Allah dan Kebebasan Manusia. Di situ akan saya jelaskan bahwa Allah menetapkan. Tapi apakah manusia, karena Allah yang menetapkan manusia menjadi bebas dari tanggung jawab? Padahal kita bisa lihat ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa memang anak manusia harus pergi seperti yang telah ditetapkan. Berarti pengkhianatan Yudas itu juga ada dalam ketetapan Allah. Tapi kalimat selanjutnya adalah, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Kalau Yudas ditetapkan untuk pengkhianatan, mengapa dia masih celaka? Atau ayat lain, memang penyesat harus ada, tapi celakalah orang yang menyesatkan. Memang penyesat harus ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan dalam bagian yang lain. Terus yang menetapkan penyesatan itu siapa? Tuhan. Terus menyesatkan orang itu dosa atau tidak? Dosa juga. Berarti Tuhan menetapkan ada penyesatan, Tuhan menetapkan ada dosa. Tapi celakalah orang yang menyesatkan, itu artinya bahwa yang menyesatkan pun tetap dituntut tanggung jawab. Nah, kalau manusia dituntut tanggung jawab, berarti manusia bebas di dalam melakukan hal itu. Nah, jadi sebenarnya ada diskusi yang panjang lebar yang sudah lama untuk membicarakan di mana hubungan antara penetapan Allah dan tanggung jawab manusia, kebebasan manusia. Tapi terlepas daripada itu, mungkin saja kita tidak bisa menjelaskan itu. Tapi kita melihat bahwa memang dua hal itu diajarkan oleh Alkitab. Yaitu pertama, Allah menetapkan segala sesuatu. Dan kedua, manusia tetap dituntut tanggung jawab. Oke. Bagaimana menjelaskan hubungan di antara keduanya? Bahkan saya ingat kalau tidak salah mungkin Awe Ping mengatakan bahwa bahkan ada kemungkinan di surga pun kita tidak tahu menjelaskan itu. Kalau Charles Haddon Spurgeon, dia bilang begini. Dia bilang, Anda meminta kepada saya untuk menjelaskan ya bagaimana untuk mendamaikan ketetapan Allah dan kebebasan manusia. Tetapi Spurgeon mengatakan, mengapa Anda menyuruh saya mendamaikan dua orang sahabat? Seringkali kita lihat dari atas ya, ketetapan Allah dari atas menabrak kebebasan manusia dari bawah. Tapi Spurgeon mengatakan, kenapa tidak bisa melihat bahwa mereka berdua itu garis-garis linear. Yang satu di sini, yang satu di sini. Karena itulah maka memang di situ ada misteri untuk menjelaskan hubungan. Tapi kedua-duanya diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.